Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dengan Bapak siapa? Saya Pak Dani. Kalau nama pemberian dari Ngarsa Dalem ingkang sinuwun Moh Ngabdani. Moh Ngabdani. Ya. Bapak Dani di sini selaku Saya di sini sebagai abdi dalem juru kunci yang kebetulan saya ditugaskan sebagai pengelola di Masjid Kagungan Dalem ingkang wonten ing yang ada di Pajimatan ini. Oh gitu. Ya. Jadi untuk masjid ini sendiri namanya apa Pak masjid? Keseluruhan masjid-masjid yang dibangun oleh Ngarsa Dalem Sinuwun itu tidak diberi nama secara pasti. Biasanya cuman diambilkan nama dusun tempat membangun masjid. Seperti di sini karena dusunnya dusun Pajimatan maka dinamakan masjid. Sendiri siapa? Masjid ini dibangun pada tahun 1632 oleh beliau Ngarsa Dalem sampai dalam ingkang sinuwun Gusti Prabu Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo atau Raja Mataram yang ketiga. Raja Mataram yang ketiga. Iya, betul. Tadi tahun berapa Pak tadi? Tahun 1632 mulai pembangunan masjid ini dilanjutkan. Setelah masjid selesai dilanjutkan membangun makam di Bukit Wogiri. Jadi ini abad 16 ya Pak ya? Iya, betul. Kalau tak salah kalau saya baca sejarah itu POC kan juga menjajah di Indonesia kan juga di abad yang ke-16 ya. Iya, ya, memang pada saat itu beliau Sultan Agung naik tahta, VOC mulai masuk di Batavia ataupun di Jakarta. Kemudian beliau mencoba ingin mengusir VOC atau Belanda dari pasukan Mataram ini dikirim ke Batavia untuk mengusir VOC. Namun karena ada pengkhianatan pengikut beliau, akhirnya penyerangan ataupun pengusiran Belanda itu mengalami kegagalan. Akhirnya pasukan ditarik mundur kembali ke Mataram. Masya Allah. Berarti apa namanya jarak dari dibangunnya masjid ini dengan dibangunnya makam yang di atas itu jaraknya berapa tahun Pak? Untuk pembangunan makam dan masjid tidak berselang tidak terselisih terlalu lama karena memang tujuan utama adalah membangun makamnya. Sebelum membangun makam, beliau Sultan Agung membangun masjid dulu untuk sarana peribadahan para pekerja dan warga masyarakat di sekitar. Gitu. Nah, setelah selesai membangun masjid, langsung bangun makamnya. Jadi tidak berselang waktu yang lama ya? Lama, betul. Berarti dahulu kerajaan Islam ya? Iya, memang kerajaan Islam. Mataram adalah kerajaan Islam ya. Untuk Mataram didirikan oleh beliau Panembahan Senopati kan sebagai kerajaan Islam, sebagai penerus kerajaan Demak, Pajang dan akhirnya Mataram itu. Gitu, luar biasa. Ya. Jadi untuk perkembangannya masjid ini sendiri Pak, setelah dibangun di abad 16 itu, adakah renovasi-renovasi atau masjid ini tetap dalam kondisi sebagaimana awal dibangun? Ya. Untuk masjid ini kalau secara bangunannya masih utuh seperti bangunan awal dibangun oleh beliau Sultan Agung. Cuman setelah pada generasi berikutnya memang ada renovasi sedikit, itu diantaranya genteng yang dulunya masih berupa kayu sirap, masih utuh sampai sekarang pun masih kayu sirapnya, gentengnya sirapnya, tapi dilapisi dengan seng karena sudah sebagian sudah bocor kayunya, kayu gentengnya ya. Berarti belum lama ya Pak untuk merenovasi atapnya itu? Ya, untuk merenovasi atapnya belum terlalu lama. Waktu itu kalau nggak salah yang bertahta itu beliau Sunan Pakubuwono yang ke-10. Gitu. Nah, itu yang membangun renovasi genteng ini. Saya beberapa waktu yang lalu itu Pak pernah ziarah ke Masjid Kedondong. Nah, itu Masjid Kedondong kan salah satu masjid yang tertua di Yogyakarta ya. Bahkan itu kan dari berbagai sumber itu didirikan di abad yang ke-14. Saya sudah wawancara juga dengan takmirnya itu. Konon katanya yang mendirikan itu adalah Panembahan Budu. Nah, itu adalah muridnya Sunan Kalijogo, dan katanya juga dimakamkan di sini ya Pak ya? Kalau untuk Panembahan Budu itu makam beliau bukan di makam Imogiri ini karena waktu beliau meninggal makam ini belum ada. Jadi gitu. Untuk Panembahan Budu makamnya itu ada di daerah Mangan, Makam Sewu. Makam Sewu. Ya, Makam Sewu itu beliau Panembahan Budu yang dimakamkan di sana.
Oh gitu. Ya, di Makam Sewu. Oh, jadi kalau untuk sejarah Panembahan Bode itu panjenengan atas mboten? Oh, untuk sejarah Panembahan Bode secara jelas saya kurang pasti. Cuman kalau sekedar silsilahnya saya sedikit tahu. Beliau adalah seorang keturunan dari Raja Majapahit, beliau Prabu Brawijaya yang kelima. Waktu itu karena ada pemberontakan ataupun peperangan di Majapahit, waktu pemerintahan Prabu Brawijaya yang kelima itu, akhirnya Majapahit runtuh. Nah, dalam keruntuhan Majapahit itu, para pangeran akhirnya berpencar ke daerah-daerah lain. Seperti halnya beliau Panembahan Bode itu sebenarnya adalah keturunan dari Prabu Brawijaya yang kelima itu juga. Jadi keturunan dari Majapahit yang akhirnya beliau istilahnya lari sampai ke daerah Mangiran itu, akhirnya beliau sebagai istilahnya sepuh di sana. Tapi memang betul ya bahwa Panembahan Bode itu adalah muridnya Sunan Kalijaga. Iya betul, karena memang setelah Majapahit itu kan akhirnya berdiri Kerajaan Demak, dan Kerajaan Demak itulah para Wali Songo akhirnya muncul. Nah, berarti memang sejaman dengan para Wali Songo itu memang betul. Di abad yang sama Pak? Iya, itu di abad yang setelah Majapahit runtuh, akhirnya kan muncul Kerajaan Islam Demak. Nah, kalau abadnya di abad yang ke-14 itulah, ya, itulah Kerajaan Islam muncul di daerah Demak yang didirikan oleh beliau Raden Patah yang juga termasuk putra menantu dari Prabu Brawijaya juga. Berarti luar biasa ya Pak ya, Ya. untuk perjuangan para ulama kita, para pendahulu kita dalam mendakwahkan Islam di Nusantara ini, terkhusus di daerah Jawa ya, di Yogyakarta ini sangat luar biasa sekali. Kalau boleh tahu Pak, untuk yang dimakamkan di atas sana itu berarti keturunan dari Sultan Agung atau gimana? Ya betul. Makam ini memang dibangun oleh beliau sendiri, Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo ataupun Raja Mataram yang ketiga. Untuk Raja Mataram yang pertama dan kedua, makamnya ada di Kota Gede karena memang dulu kerajaannya ada di Mentau ataupun di Kota Gede itu. Ya, jadi makam beliau juga ada di Mentau ataupun di Kota Gede itu. Nah, setelah kerajaan dipimpin oleh beliau Sultan Agung, akhirnya kerajaan dipindahkan ke daerah ke selatan, yaitu di daerah Pleret. Nah, setelah kerajaan didirikan di daerah Pleret, akhirnya waktu beliau ingin mengusir VOC pun berangkat dari kerajaan Mataram yang sudah ada di Pleret itu, dikirim ke Batavia. Sampai 2 kali penyerangan ke Batavia, yaitu di tahun 1625 dan 1626. Namun seperti yang saya sampaikan tadi, ada kegagalan karena ada pengkhianatan dari para pengikutnya sendiri. Saya tertarik tadi Pak, yang kerajaan Pleret itu tepatnya di mana ya Pak? Untuk kerajaan Mataram di Pleret itu ada 2 kali perpindahan. Yang pertama itu di daerah Kerto, sebelah barat, sebelah utara perempatan di itu Wonokromo itu, perempatan itu. Nah, Wonokromo ya, di sebelah utara perempatan di Jalan Wonokromo itu ke utara sekitar 200 meter, kemudian belok ke timur itu dulu kerajaannya di situ. Namun karena mungkin ada suatu hal ataupun apa yang menjadi penyebabnya, akhirnya kerajaan itu dipindahkan lagi oleh putra beliau, yaitu Sunan Amangkurat. Yang akhirnya kerajaan dipindah lagi ke daerah Pleret. Di daerah Pleret ke timur sekitar 2 kilo dari kerajaan yang pertama tadi, berpindahnya begitu. Ya. Itu tadi tahun berapa Pak tahun? Untuk penyerangan ke Batavia itu tahun 1625, kemudian yang kedua kalinya 1626 itu penyerangan ke Batavia. Dan kalau tidak salah juga di Wonokromo itu juga ada Masjid Patok Negoro ya Pak ya? Masjid sebenarnya bukan Masjid Patok Negoro, karena Masjid Patok Negoro itu cuma 4. Yang pertama itu yang ada di Melangi, itu Patok Negoro, kemudian yang kedua ada di Pelosok Kuning, kemudian yang ketiga di Mbabatan, kemudian yang keempat ada di Dongkelan. Gitu. Jadi itulah yang termasuk yang dinamakan Masjid Patok Negoro, istilah batas kota Kerajaan Mataram awal. Gitu. Jadi waktu kerajaan masih ada di Kota Gede, kemudian diberikan Masjid
4 penjuru sebagai istilahnya patok negara tadi. Ngoten. Jadi yang termasuk patok negara 4 itulah masjid. Jadi masjid patok negara itu hanya ada 4 ya Pak? Ada 4 itu ya betul. Terus kemudian di Pleret juga itu ada masjid kagungan dalam. Iya, memang semua seperti di sini masjid kagungan dalam. Saya pengen tahu Pak, saya sebagai orang awam pengen tahu apa bedanya antara masjid patok negara dan masjid kagungan dalam. Untuk masjid, kalau masjid kagungan dalam ini jumlahnya sampai ratusan, bisa sampai ratusan itu jumlah masjidnya, karena biasanya tempat-tempat yang di situ ada istilahnya terah-terah dari kerajaan itu nanti biasanya beliau mendirikan masjid-masjid yang dinamakan masjid kagungan dalam gitu. Tapi kalau masjid patok negara itu adalah sebagai batas kota kerajaan. Jadi memang yang membangun beliau Kanjeng Panembahan Senopati membangun masjid 4 penjuru sebagai batas kota kerajaan Mataram yang digunakan sebagai tempat pensiaran agama Islam waktu itu. Sampai sekarang masih luar biasa ya Pak. Kita misalnya lihat di Melangi itu kan sekitar masjid patok negara yang di Melangi itu banyak sekali pondok-pondok ya Pak. Ya memang kalau masjid patok negara ini sampai sekarang tidak boleh dirubah-rubah secara motif dan bentuknya, karena memang sudah menjadi istilahnya warisan budaya dari kerajaan. Jadi seperti hanya Masjid Melangi yang dulunya sudah direnovasi secara besar-besaran, sudah selesai pembangunan, akhirnya harus dibongkar lagi, didirikan seperti awalnya, yaitu sebagai kayu-kayu lagi. Dikembalikan seperti awalnya dikembalikan seperti awal itulah, karena sebagai masjid patok negara tadi. Kalau di makam atas itu yang dimakamkan termasuk juga Sultan Hamengkubuwono ya Pak ya? Iya betul. Untuk yang makam di Imogiri ini, yang dimakamkan di dalam kompleks ini adalah yang pertama adalah beliau Ngarso Dalem Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo, kemudian diikuti oleh seluruh putra-putra beliau yang bertahta di Kerajaan Mataram yang dilanjutkan menjadi Kerajaan Yogyakarta dan Surakarta, yang akhirnya Mataram terpecah waktu ada penjajahan Belanda di daerah Yogyakarta, dan akhirnya kerajaan pecah menjadi 2, yaitu Solo dan Jogja. Nah, seluruh raja yang bertahta di Mataram, Jogja, dan Solo setelah pembangunan makam ini semuanya ada dimakamkan di kompleks makam Raja-Raja Imogiri ini, terkecuali ada satu beliau yang tidak berkenan dimakamkan di sini, yaitu Ngarso Dalem Sultan ingkang yang kedua. Gitu. Alasannya kenapa Pak? Beliau ingin ikut pada eyangnya ataupun kakeknya, yaitu Panembahan Senopati, permintaannya begitu. Akhirnya beliau dimakamkan di Kota Gede juga karena ingin ikut eyangnya di Kota Gede. Itu permintaan dari beliau sendiri. Jadi kalau tidak ada permintaan dari beliau sendiri, beliau sebenarnya berhak dimakamkan di sini. Terus saya kemudian baca buku-buku sejarah tentang Sultan Hamengkubuwono itu, yang paling masyhur adalah Sultan yang ke-9 kalau nggak salah ya Pak ya? Ya, untuk keseluruhan para sultan sebenarnya memiliki istilahnya sifat-sifat yang sama, yaitu semuanya sebagai seorang pemimpin yang bijaksana. Cuman untuk beliau Sultan yang ke-9 ini memang mungkin Allah sendiri yang langsung memperlihatkan kemasyhuran dari beliau itu. Seperti halnya beliau untuk langsung terjun ke masyarakat, langsung berkeliling ke masyarakat. Nah, itulah sifat ataupun pribadi beliau memang seperti itulah dimunculkan di masyarakat gitu. Ya. Atau dulu terjun ke masyarakatnya bagaimana Pak? Beliau Hamengkubuwono yang ke-9 itu? Seperti kisah yang pernah saya terima, bahwa beliau sering berkeliling-keliling di saat waktu-waktu yang tidak ditentukan. Mungkin di waktu subuh beliau sudah keliling-keliling melihat para rakyatnya. Seperti suatu saat beliau berkeliling memakai mobil hardtopnya, kemudian di tengah jalan beliau stop oleh seorang pedagang yang supaya diangkut barang-barangnya ke pasar. Nah, memang oleh beliau juga beliau turun kemudian mengangkut
barang-barang yang dagangan yang mau dibawa ke pasar akhirnya diantarkan ke pasar. Nah, setelah sampai di pasar, barang-barang diturunkan oleh beliau sendiri juga, dan setelah itu beliau pamit kepada pedagangnya. Nah, oleh pedagangnya beliau mau dikasih uang, tapi oleh beliau Sultan itu uang untuk saja, saya sudah tidak membutuhkan uang yang Bapak berikan. Gitu. Nah, akhirnya karena ditolak, sang pedagang merasa istilahnya tersinggung. Nah, setelah sang pedagang tadi bertanya-tanya pada teman-teman yang ada di pasar dengan memberikan istilahnya ciri-ciri orang yang membawakan tadi, akhirnya para tetangga pedagang pasar memberikan tahu itu yang membawakan itu Pak Sultan. Akhirnya dia pingsan di tempat langsung. Ya Allah. Itulah. Ya. Berarti kalau yang saya dapat ambil tadi, pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya itu adalah pemimpin yang peduli dengan rakyatnya ya, Pak ya. Betul, ya. Yang rendah hati, yang kemudian langsung terjun ke masyarakat, melihat realitas yang ada di masyarakat seperti apa. Gitu, ya. Kembali lagi Pak ke masjid ini, apakah kayu-kayu yang ada di masjid ini masih asli Pak dari abad ke-16 atau sudah ada renovasi atau apa? Untuk masjid yang kagungan dalam yang ada di Pajem ini, kayu-kayunya masih utuh, masih asli bangunan beliau Sultan Agung keseluruhannya. Cuman seperti yang saya sampaikan di awal bahwa yang sudah pernah direnovasi, cuman sebagian kecil dari ada pintunya. Pintu ini sudah ada renovasi dari di zamannya Sunan Pakubuwono yang ke-10, kemudian juga gentengnya dilapisi dengan seng tadi. Untuk kayu-kayu yang besar-besar ataupun bahkan kayu usuk dan semuanya masih beliau yang membangun, yaitu beliau Sultan Agung, jadi masih asli, masih belum pernah direnovasi. Berarti termasuk juga dengan beduk dan mimbar itu? Ya, kalau untuk beduk dan mimbarnya masih peninggalan beliau juga, jadi masih asli. Cuman kalau dinding-dindingnya memang sudah banyak direnovasi untuk dindingnya, temboknya gitu. Ya. Ya. Gitu ya. Ya. Berarti untuk masjid ini juga difungsikan ini ya Pak ya, apa namanya, untuk sholat 5 waktu ya? Iya betul, makanya beliau Ngasot Dalem memberikan istilahnya tugas kepada para abdi untuk memakmurkan masjid yang dibangun oleh beliau para sultan tadi, seperti halnya di sini dan di Giriloyo, karena memang sebelum membangun makam ini sebenarnya beliau itu mau membangunnya di Giriloyo. Beliau membangun masjid dan makam di Giriloyo dulu. Nah, setelah selesai membangun di sana, tujuannya dulu memang maunya itu mau membangun makam raja-raja itu di Giriloyo. Namun karena sewaktu pembangunan selesai itu pangannya yang bernama Pangeran Panembahan Juminah yang ikut dalam pembangunan tadi matur sama Sultan Agung, Kanjeng Sultan, karena di Giriloyo ini sudah ada makam, besok kalau saya meninggal saya juga ingin ikut dimakamkan di makam ini. Nah, oleh beliau Sultan Agung dijawab, kalau memang paman ingin betul dimakamkan di sini, tidak usah besok-besok, paman sekarang pun sudah bisa karena makam sudah jadi. Lantas tidak berselang lama, paman beliau sakit dan langsung meninggal di Giriloyo itu, dan akhirnya dimakamkan di makam Giriloyo itu. Nah, karena Sultan Agung membangun makam di Giriloyo itu tujuannya mau untuk beliau dan anak turunnya, karena sudah didahului oleh pamannya, akhirnya merasa kecewa. Sudah didahului oleh pamannya. Nah, akhirnya beliau Sultan Agung memilih tempat lagi, yaitu di Imogiri ini, membangun makam dan masjid ini. Jadi bangunan fisiknya untuk Giriloyo dan Imogiri ini persis, cuman untuk lebih besarnya makamnya lebih besar di sini, tapi untuk bentuk fisiknya sama persis. Untuk masjidnya dan makamnya secara arsitektur mungkin ya Pak? Arsitekturnya. Yang terakhir Pak, ya. Mungkin pesan atau hikmah kita mempelajari sejarah perjuangan para sultan, para ulama kita terdahulu dalam menyebarkan agama Islam itu apa Pak? Ya,
yang dapat kita petik ataupun kita ambil pelajaran dari para beliau sultan dalam mendakwahkan Islam, dalam gigihnya mendakwahkan Islam ini sebagai istilahnya patut kita contoh, yaitu seperti beliau dalam pembangunan masjid dan makam ini, yang masjid ini beliau membangunnya mengikuti dari tuntunan para wali ataupun khususnya para wali songo. Beliau wali songo memberikan tuntunan membangun masjid yaitu dengan soko guru 4 di tengah, kemudian di mustokonya itu pasti diberikan godo dan juga daun kluwe, yang itu semuanya memang ada maknanya oleh beliau wali songo. Sultan Agung dalam membangun masjid dan makamnya pun mengikuti apa yang menjadi warisan dari para leluhur beliau, yaitu para wali songo tadi, yaitu membangun masjid dengan soko 4 di tengahnya, kemudian di mustaqbalnya diberikan godo dan juga daun keluih. Yang untuk soko yang 4 ini memang ada makna filosofinya, yaitu orang yang sudah mengaku Islam itu harus memiliki kekuatan keempat tadi, yaitu yang pertama iman, tauhid, makrifat, dan ihsan. Itulah yang sebagai pedoman dalam mengakui agama Islam. Kemudian di atas genteng diberikan mustoko yang diberikan godo menghadap ke atas, itu berarti hati harus manteng kepada yang maha kuasa satu, yaitu Ahad yang maha kuasa. Kemudian di sekeliling dari godo itu diberikan daun keluih. Orang Islam yang memeluk, orang yang sudah memeluk agama Islam pasti memiliki kelebihan. Itulah yang maksud daun keluih adalah pasti memiliki kelebihan ataupun keluyan tadi. Itulah. Kemudian bentuk bangunan masjid yang dibangun oleh beliau sultan pasti di depannya diberikan kolam, yang dulu para wali songo tujuan memberikan kolam di depan masjid adalah supaya orang yang mau masuk itu bersuci dulu, bisa bersuci dulu, kemudian baru masuk ke masjid. Jadi orang yang masuk masjid pasti sudah suci karena sudah melalui kolam yang dibangun di depan masjid. Nah, itulah yang diikuti oleh beliau para sultan di Mataram dan Jogja itu. Saya tertarik Pak Ladi ketika membahas tentang soko papat itu kan, yang pertama Pak? Yang pertama ihsan ya, Masya Allah, itu pokok ajaran Islam ya Pak ya? Memang pokok ajaran Islam kan itu ya, memang itulah maka yang diajarkan oleh beliau para wali songo, begitulah. Ya, luar biasa. Bahkan apa namanya, iman kan Allah juga sering menyandingkan iman dengan amal soleh Pak di Al-Quran ya alladzina amanu wa amilus sholihat. Kemudian apa namanya, tauhid juga ya. Tauhid itu kan merupakan ajaran, ya memang ajaran mengesahkan Allah ya, seperti di surah Al-Ikhlas itu qul huwallahu ahad, bahwa memang luar biasa sekali ya Pak ya untuk apa namanya, istilahnya filosofinya ya. Betul. Bahwa memang sultan-sultan Islam terdahulu itu beliau itu memperjuangkan yang namanya tauhid ya Pak ya. Masya Allah. Dan ini Pak, terakhir ini Pak, kan generasi muda sekarang itu kan sangat jauh tuh Pak dari yang namanya itu memahami sejarah. Mereka itu kan banyak sekarang sibuk dengan gadget, dengan game dan sebagainya, sehingga untuk mempelajari sejarah itu sangat minim sekali. Nah, mungkin pesan Bapak untuk generasi muda ini bagaimana Pak? Ya, pesan-pesan dari kami para abdi dalam yang bertugas di khususnya masjid-masjid ini, mohon untuk anak-anak muda jangan sampai melupakan kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu sholat 5 waktu. Paling tidak jangan sampai melupakan sholat 5 waktu. Untuk lebih utamanya, marilah kita gunakan masjid-masjid peninggalan Kaki Mandalem yang sudah dibangun secara begitu indahnya dan begitu bagusnya untuk kemaslahatan umat Islam gitu. Gitu ya. Luar biasa ya. Ya, mungkin cukup sekian Pak. Terima kasih banyak atas waktunya. Ya, terima kasih juga atas kunjungannya. Semoga kunjungan ini memberikan berkah dan manfaat untuk warga dan untuk khususnya para anak-anak muda di seluruh Indonesia. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak tadi mau tanya